Saya pun bingung, menang kayak gitu. Iya. Kalah gimana? Kalah paling ngeri. Mik belum. Udah. Aku dulu. Nah, oke. Oke, dengan Skambal 2 TV. Sekarang kita langsung wawancarai Coach PH. Nah, menanyakan tentang gimana sih kira-kira evaluasi beliau SMS Medan versus Tiga Naga. Kita menang walaupun ada yang ya ada suara-suara sumbang juga. Langsung aja. Mungkin beliau juga dengar nih. Halo Coach, gimana Coach? Langsung aja Coach. Perasaan Coach. Tapi mau nanya nih Coach, sebagai seorang kan kita jujur ketinggalan 1-0, kartu merah. Iya. Apa yang Coach lakukan ke pemain sehingga pemain bisa mainnya gila-gila nih babak kedua, tetap gila-gila? Artinya begini. Pertama saya yakinkan bahwa main bola ini bukan pakai game 1, game 2, pakai waktu. Iya benar. Nah, game waktu. Sebelum waktunya habis, kalian nggak kalah. Saya bilang main pakai waktu. Paham kalian kan? Bukan game 2, game 3. Kecuali game 2, mau game lagi dia 3. Kan enggak. Ini sepak bola, pakai waktu. Siap. Maka agak tenang mereka. Kita memang, kita kan di situasi saya nggak tahu nih. Situasi kita pada awal permainan itu kita sudah sesuai dengan instruksi. Karena press build up. Benernya harus jujur aja kita 10 menit ke bawah 15 kita harus menang 2-0. Betul, ada peluang-peluang. Ada peluang bersih, tapi Tuhan belum izinkan. Betul. Artinya mungkin Tuhan belum beri rezeki. Itu kan di luar dugaan saya, harusnya gol. Tapi ya udah, kita jangan larut. Tapi dengannya April itu tahu rupanya ini defense sedikit lengah, throw in aja bisa gol ya kan. Artinya gitu, kecolongan artinya ya. Ya kita rubah, jangan kacau. Nggak ada masalah, mainlah terus. Nah, dengan sendirinya main seperti itu akhirnya kita pun kalah dulu, terus dibalas 1-1 ya kan. Terus ada 7 menit babak pertama kita udah 10 pemain. Udah tuh mungkin orang menganggap ini tim ini kacau nih. Saya banyak, tapi saya kan enggak kalut. Karena saya percaya dengan yang di atas. Kan dari awal saya datang sini. Orang boleh aja menduga-duga. Ini memang pekerjaan berat bagi saya. Ini kan bisa saja pada saat itu saya jatuh. Tapi Tuhan mengendaki enggak. Kita menang. Artinya dengan 10 pemain luar biasa, anak-anak. Yang satu tadi anak-anak luar biasa. Bagaimana kita kalah jumlah? Kita buat jumlah itu sama. Ini saya tarik 3 striker, saya tarik ke dalam 1 menjadi 2. Tapi kita tidak press lagi kena lawan. Kita main menunggu di sini aja, nggak ada masalah. Jawabannya kita counter aja. Akhirnya target saya dapat counter Hamdi buat free kick dia, gol. Artinya aja sesuai di skenario, dia nggak panik. Apa kita mesti panik? Orang bisa aja berbuat, orang mereka kan pengamat. Betul. Pengamat beda. Kalau saya kan pelatih. Pengamat mesti ya. Silakan. Nah, sejarah juga kan, 10 pemain kita bisa menang. Anda sendiri lihat kepemimpinan wasit, terserah. Mau buat apa? Kalau menurut Coach sendiri, dengan oke lah, Eli orang terkejut semua. Kenapa kok Eli kartu merah ya gitu? Apakah memang pemain Tiga Naga yang pandai untuk mengintervensi wasit atau gimana? Kalau menurut Coach sendiri, karena kan Coach langsung ngelihat itu gimana sih? Karena kan kalau nggak salah, Elinya udah pergi sih itu kan? Makanya saya sedikit kalau kecewa dengan pimpinan wasit, kan begitu. Karena dia enggak orang tipe kayak gitu. Orang Elinya baik segala macam. Sampai dia bilang, Coach saya minta maaf, enggak perlu dimaafkan Eli. Mungkin ada hikmahnya. Kamu dengan kartu merah itu kita menang. Tapi mungkin saja kalau kita tahu enggak kartu merah kita nggak menang. Karena ketinggalan. Tapi dengan adanya kalau saya nggak panik. Terus Coach kan selama ini memang yang selalu mohon maaf supporter tuh agak ribut tuh depan. Tapi ternyata PR kita mohon maaf mungkin sedikit aja dari throw in aja, lemparan kita bisa gol. Evaluasi apa sih Coach di bagian belakang kita jadi? Tadi kan latihan defense, banyak latihan defense, cepat kembali. Makanya kalian salah saya bilang. Nah inilah yang kalian anggap remeh sama orang. Ini kita perbaiki. Bagaimana kita kalah jumlah, bagaimana kita menang jumlah defense itu harus pintar. Saya drill tadi kan, hampir 1 jam saya drill satu, 2, 3, saya ulang-ulang. Ya kan? Nah ini jangan sok pintar. Makanya nggak ada yang sok pintar dalam tim ini. Nah kan gitu. Akhirnya orang tuh sadar, pemain sadar bahwa kelemahan kita. Ini nggak boleh kita buat lagi. Terus Coach, mohon maaf Coach, ada juga yang mempertanyakan kenapa harus Argon yang dimainkan di babak sementara. Argon mungkin tanda kutip dipikir orang kayaknya kurang nih ini anak nih, kenapa nggak Aska aja dulu langsung dimasukin gitu, gimana kira-kira pertimbangannya Coach? Banyak pertimbangan, masukan itu boleh, tapi yang menentukan kan saya. Betul. Saya yang lebih tahu, ya kan.
kecuali tim itu kalah, ini tim menang. Bisa saja Gogon itu kan harus ada peluang, cuma Iya. tidak gol. Tentu saya evaluasi di babak Iya, kedua saya penyelesaian ganti. dia, iya, benar. Ya kita gantilah. Iya. Siapa? Kita ganti. Nah, kalau coach sendiri udah punya nggak kira-kira formula yang penyerang 9 lah, striker tajam kita nanti, kan coach kalau nggak salah 4-3-3 ya jadinya Iya, ya. iya, iya. Yang satu yang paling nomor 9-nya siapa nanti coach? Kira-kira kalau coach Bisa, sendiri? bisa kita lihat, bisa saja Piwi kita letakkan striker. Oh, gitu. Dulu diproduksi striker ya. Iya, iya, iya. Karena Piwi bisa waktu dengan saya striker di PSPS. Iya, iya, iya. Lebih bisa di luar dugaan. Jadi makanya saya lihat Iya. kalau tidak maksimal striker, Piwi kan bisa striker. Oh. Kenapa mesti tidak? Bisa kan? Siap. Maka pemain semua bisa multi. Makanya saya dari bilang ada pemain multi. Iya, iya. Nah, mungkin dia tidak efektif di Iya. kanan, Andi lebih Iya, iya, efektif. iya, iya. Nah, kalau si Piwi bisa dia balik badan dia syuting. Kan gitu. Jadi semua bisa. Jangan kita terpaku sama Anania Iya, iya. atau enggak bisa. Terus coach, kalau ini sendiri gimana coach? Oke lah, tadi coach sudah bilang tentang si Rizky coach. Iya. Itu gimana sih? Ya Kan selama ini mungkin Iya. dianggap orang dilatih aja kok nggak gol gitu. saya nggak melihat personal saya melihat kebutuhan tim pada saat pertandingan. Oke. Ini nggak bisa. Kalau kita turunkan ini bukan nggak bisa, tapi situasinya beda. Oke. Ya, kita Masing-masing kan- lawan beda-beda. Iya, kalau kita kan kacamata beda. coach. Kita melawan ini, masa ini kita mainkan. Orang kan tidak tahu. Nah, kalau main ini nggak terkejar nanti. Bagus yang kencang-kencang dulu ini, yang ini. Oke. Nah, kan begitu. Bukan dia nggak, nanti kita nengok. Kita kan tahu waktu dari saat latihan, bukan tidak bagus, tapi situasi itu ini yang harus kita mainkan dulu. Iya. Nah, kan di luar dugaan semua artinya. Kan di luar dugaan ini Sultan Totan ganti Iya, iya, Lipimin. betul. Itu kan di luar dugaan yang ini. Tapi itu harus kita ganti kan. Iya. Walaupun dia katanya pemain Liga 1, tapi pada saat itu pemain paham semua. Nggak ada yang hebat, bisa aja ditukar Oke. dengan situasi. Oke. Terus coach, balik lagi. Jikalau lah misalnya coach, beberapa pertandingan kita melihat ternyata nih penyerang-penyerang kita masih tanda kutip mandul. Ya. Apakah memang akan ada replace kira-kira kalau dari coach sendiri? Ya kita lihat nanti. Kita kan baru satu pertandingan. Ya. Ya, semua kan belum teruji. Betul. Masih ada 2-3 pertandingan ke depan. Ya kita lihat nanti. Oke. Kalau memang tidak bagus, kita kan semua kan penonton atau wartawan kan semua juga melihat. Ya. Ya kan? Oke. Tapi kan kita nggak boleh evaluasi pada saat tim menang kita Ya. kalah marah-marah kan Oke. nggak boleh ya. Nanti dia berbalik sama saya. Betul betul. Makanya ya udah dengan ini dengan pendekatan latihan, nah akhirnya enak. Oke. Oh yang tahunya kita dalam Siap. lapangan itu. Pertanyaan terakhir coach tentang sebagian supporter yang mohon maaf menit-menit akhir buat rusuh. Kira-kira gimana sih coach kalau kacamata coach sendiri? Saya bingung. Nah, saya pun bingung. Menang kayak gitu. Iya. Kalah gimana? Kalah paling ngeri. Judulnya ada di teladan. Tidak boleh kalah. Seri pun nggak boleh. Ini maaf sekali nih pemirsa semua. Nanti orang nggak mau datang melatih PSMS. Kalah tidak boleh, seri pun nggak boleh. Jadi kita harus menang semua. Jadi coba Barcelona digituin atau gimana? Udah angkat kaki aja. Karena peraturan coach. Iya kan? Enggak coach, karena kan sistemnya sekarang harus peringkat 1 yang masuk. Iya, tapi kan nggak boleh begitu dong. Jadi jawabannya bukan saya takut, tidak. Ya, siapa? Anda mau jadi pelatih? Kalau ada spanduk kayak gitu, saya tanya aja. Nah, ini maaf, ini di luar dugaan mas. Sekarang ada kamu, kalah nggak boleh, seri pun nggak boleh. Kira-kira gimana? Iya. Terbeban sekali jadinya ya coach ya. Udahlah coach, saya nggak jadi, saya nggak jadi pelatih. Nah, ini kan Mas, siapa? Bisa saja. Ini saya bilang, bisa saja kita seri. Tapi kita mau ngambil poin lagi seri, aku tuh mau ambil di sana. Ya. Di keluar kandang, begitu. Tapi memang coach kayak dibilang si Dwi tadi kan mungkin kan ketakutan Iya. para supporter itu kan coach karena cuma satu nih Iya yang benar, bisa saya masuk. tahu. Saya paham itu kok. Tapi kan kita kalau kalah di sini kan enggak tim kita aja. Iya, iya. PSM juga aja kalah. Cilegon di kandang juga kalah. Semen Padang kalah di sama SPS iya. yang persiapan hanya berapa bulan? 1 bulan katanya. Kan jadi nggak tolak ukur, tapi bantu dia. Misalnya seri, bantu dia. Coach usahakan di sana dapat poin lagi. Ah, ini ya seri saya ambil poin di luar kandang menang. Oke. Terus coach kalau misalnya tentang persaingan ini kita belum ada ngobrol nih coach sebelumnya. Ya. Persaingan di wilayah barat nih yang paling menyeramkan tanda kutip menurut coach sendiri siapa sih? Saya semua saja. Semua ya? Saya nggak ada ini. Oke. Saya nggak pernah menganggap tim lawan itu rendah, tidak. Oke. Saya menganggap itu lawan semua. Kalau untuk dengan apa sendiri coach dengan manajer ada nggak kemarin masukan-masukan? Karena aku tengok kemarin kan beberapa kali memang striker kayaknya sih beliau melihat aduh kok nggak gol gitu. Syukur alhamdulillah manajer nggak ada intervensi saya. Nggak ada ya?
Saya langsung ini aja ngomong, saya ini oke coach, karena yang tahu saya, makanya dia tenang aja. Dan dia heran pula, kok tidak tegang. Biasanya dia tegang, ketinggalan sesuatu tidak. Oke. Ya, artinya ya dia percaya sama saya. Dengan libur kompetisi 2 minggu ini coach gimana sih? Nah, ini agak ini maintain kita ya berdua. Iya. Kita udah merencanakan main di sini istirahat. Iya. Udah maintain. Kita rubah lagi. Gitu ya. Kita rubah sedikit. Oke coach. Tapi kalau untuk anak-anak nanti kira-kira kalau lebih dari 2 minggu dipulangin atau gimana coach? Enggak. Tetap di sini ya. Oke. Sampai tadi manajer udah bilang kita tetap. Oke. Cuma maintain aja. Oke. Coach, kalimat penutup coach. Apa? Kemarin kok di pemain cadangan kok ada 3 striker coach. Kan jarang kayak gitu. Kan ada 3 striker di sini di Bangku cadangan. Bangku cadangan. Nah. Iya. Kenapa tuh alasannya coach? Bukan. Iya 3 striker, tapi kan posisinya bisa dirubah, bisa jadi 3 striker. Memang kita kan pakai 3 striker. Iya, maksudnya ini dalam bangku cadangan kan Iya. jarang kayak gitu Iya, terjadi. kita kan mau menang. Ya, nggak kan bisa posisi yang lain, si Kodri lah dimasuk cadangan gitu atau siapa lah gitu. Yang tahu kebutuhan kan saya. Iya, tapi kan jarang-jarang. Iya gitu. jarang. Itu tapi saya ingin menang. Iya. Oh, makanya Lah. mungkin ada pergantiannya lebih ke posisi depan Enggak. jadinya. Karena ingin menang. Saya jawabannya ingin menang. Nah, itu kan tidak ada. Iya kan? Saya udah letak cadangan 1 gelandang Legimin. Iya. Lah, saya udah letak 1 cadangan back Andres Tepu. Dan dari Sepuh bisa juga jadi bek kanan bek kiri gitu maksudnya ya. Kenapa? Lah, Ananias bisa jadi wing. Kan saya lebih tahu. Lebih fleksibel berarti. Ini sih, makanya pemain multi. Nah, cocok Anda bertanya sama saya. Apa masalahnya? Ya, kemarin soalnya sempat itu di media banyak yang mempertanyakan itu. Silakan aja media, tim menang. Iya. Lah, apa masalahnya? Kok kita mesti ribut? 3 striker. Memang kita pakai 3 striker. Jadi kalau Cuma posisinya aja yang berubah kan? jadi misalnya ketika misalnya saklek yang 3 ini bisa langsung replace ketiganya. Latihan kita coba. Jadi kita nggak boleh ini kata orang. Berharap orang tahu gitu. Oke coach, kalimat penutup coach kira-kira coach untuk mengarungi liga nanti mudah-mudahan virus-virus itu hilang dari Indonesia gitu masih coach. Mudah-mudahan virus-virus kayak gitu juga hilang, kompetisi bisa jalan, yang si Kambal 2 TV tetap bagus ke tempat kita ya kan, kasih berita yang bagus ya kan, yang kenyataannya seperti itu, saya tangkis. Kalau berita-berita jelek yang kayak barusan itu kan urusan saya. Nggak jelek kok, tapi kan cuman menanyakan aja. Iya, artinya Iya, nggak masalah. Iya kan kok bisa jawab, ya itu dia. Ya itu tadi. Saya lebih tahu karena saya pengen menang. Makanya saya letak 3. Nah, dia bisa. Si Ananias bisa di wing. Nah, kayak gini kan udah jelas dia. Iya, itu tadi. Itu dia Iya kan? harus ada penjelasan. Iya, Jadi Ananias bisa di wing. jadi kan ribut-ribut lagi. Iya kan? Bisa, semua bisa. Si Askal bisa jadi striker. Ya. Dan itu dimainkan ketika babak kedua. Dimainkan apa masalahnya? Siap. Oke. Ya kan? Berarti pemain lebih fleksibel. Oh iya, multi. Itu yang saya awal. Saya bilang itu. Saya ada bawa pemain TV bisa di striker. Ya. Nah, gitu kan? Oke. Oke lah coach. Jadi itu aja lah coach mungkin bincang-bincang kita. Oke. Mudah-mudahan nanti Iya. liga nggak ada. Ya jangan lama-lama libur lah ya kan. Jadi kita juga masyarakat Medan terhibur dengan PSMS Jadi Medan ya. satu lagi memang si Kamado TV untuk menjelaskan ke Iya. Makanya Kita kan bener kan? itu dia. Makanya coach jangan marah dulu tadi. Tapi gaya itu memang kayak gitu. Iya Oke, kan? coach. Gaya itu memang kayak gitu. Iya kan? Kalau enggak akrab kita. Iya. Iya kan? Cocok. Oke, cocok coach. Makasih coach ya. Oke, sip. Jadi Sukses. tadi dengan Skamal 2 TV ngobrol sama coach PH. Jadi mudah-mudahan PSMS bisa menang lagi. Siapapun lawannya nanti, mana tuh ada perubahan jadwal nggak tahu ya. Oke, itu aja dengan Skamal 2 TV. Makasih banyak. Salam hijau.